Kita beralih ke informasi lain, kepolisian meminta pengendara sepeda motor untuk tidak menggunakan sandal jepit saat berkendara. Oke, kita beralih ke informasi yang berikutnya. Buruknya tata kelola dan pendataan pesantren dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya dugaan korupsi dana BOP pesantren. Karena itulah sejumlah pihak mendorong reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Berikut liputan tim Delik RCTI dalam Jejak Anggaran Pesantren. Kementerian Agama atau Kemenak lagi dan lagi menjadi sorotan. Mata publik kali ini menatap tajam adanya dugaan penyelewengan atau korupsi dana bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren. Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis sebuah laporan yang mengungkap indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran BOP pesantren yang nilai keseluruhan program mencapai 2,5 triliun rupiah. Menurut ICW diduga telah terjadi pemotongan dana BOP pesantren 40 hingga 50% dari total yang diterima pesantren. Terakhir ini di tahun-tahun pertengahan 2021 itu kami mendapatkan laporan soal adanya informasi pelanggaran dalam distribusi bantuan operasional pondok pesantren. Sebenarnya itu untuk anggaran tahun 2020 yang dialokasikan kepada sekitar 21-an ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. BOP pesantren 2020 diberikan dalam 3 kategori berdasarkan jumlah santri. Pesantren kecil dengan santri di bawah 500 orang mendapat dana BOP 25 juta rupiah. Jumlah pesantren kecil yang mendapat dana BOP sebanyak 14.907 pesantren. Sementara pesantren yang memiliki santri mencapai 500 hingga 1.000 orang akan mendapat dana BOP 40 juta rupiah. Jumlah pesantren yang mendapat dana BOP sebanyak 4.032 pesantren. Untuk pesantren yang memiliki santri lebih dari 1.000 orang, Kemenak menguncurkan dana BOP 50 juta rupiah. Jumlahnya mencapai 2.234 pesantren. Selain dugaan adanya pemotongan dana BOP pesantren, ICW juga menduga adanya dana BOP yang mengalir ke sejumlah pesantren fiktif. Itu kalau tidak salah terjadi di Aceh gitu ya, karena observer kami, pemantau kami itu tidak menemukan, makanya kita sebut fiktif gitu. Kita cari datanya tidak ditemukan gitu. Ya kita coba verifikasi dari data yang ada. Di Kabupaten Aceh Utara ditemukan pesantren fiktif yang mendapat kucuran dana BOP pesantren. Dalam daftar penerima bantuan BOP yang dipublikasi Kemenak terdapat pesantren bernama Baitul Huda. Namun setelah ditelusuri di lapangan, pondok pesantren Baitul Huda yang beralamat di Desa Matang Drian, Kecamatan Tanah Jambo Aye tidak ditemukan. Yang lama itu 3, Baitul Wali atau Al-Waliyah 1, Nurul Hidayah itu awalnya namanya Baitul Fatah. Kemudian Al-Ikhtiar, tempat ini kita sekarang. Selain dari itu, sekarang ada daya baru 1, tapi saya udah lupa namanya. Yang lain nggak ada. Kalau yang apa tadi? Babul Huda? Babul Huda nggak ada. Nggak ada, ya? Nggak ada, nggak pernah terdengar. Sementara itu, Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA menyebut setidaknya ada 5 modus penyelewengan dana BOP pesantren. Ya, ada 5 problem yang terjadi, dan itu saya pikir menjadi catatan kita semua. Yang pertama adalah pesantren fiktif, ya, yang selanjutnya adalah terjadi pemotongan anggaran BOP. Yang ketiga terjadi pesantren tidak menerima bantuan. Yang keempat jumlah santri yang tidak sesuai dengan data. Nah, dan yang kelima pesantren yang sudah tidak aktif lagi juga mendapatkan bantuan. Jadi 5 temuan ini hanya di 2 kabupaten, ya, bisa jadi lebih. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyayangkan terjadinya pemotongan dana BOP dan pesantren fiktif. Kepada tim Delik, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mendukung upaya-upaya untuk segera mencari pelaku-pelaku yang merusak citra Kementerian Agama. Kementerian Agama sendiri kan sudah mengakui, kan, ya. Kementerian Agama sendiri sudah mengakui, BPK, ya. BPK juga sudah menemukan, ya. ICW juga sudah menemukan. Ya, saya rasa masalah sekarang bukan lagi pada membicarakan, tapi menindak, ya. Menelisik, mencari pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang telah berbuat tidak senonoh tersebut, yang telah berbuat tidak tepat tersebut, ya, yang sudah berbuat tidak terpuji tersebut, ya. Dan kalau seandainya sudah ketemu, ya proses
ya seret ke pengadilan ya. Karena menurut saya itu adalah sebuah tindakan merugikan negara dan merendahkan harkat serta martabat dari Kementerian Agama. Kebijakan dana BOP ini lahir dalam rangka memberikan bantuan dari pemerintah kepada pesantren yang terdaftar. Ini jadi bagian dari intervensi negara kepada pesantren dalam rangka membantu kegiatan operasional pesantren di masa pandemi COVID-19. BOP diharapkan dapat meningkatkan sumber daya santri maupun guru dalam pengelolaan pesantren. Tak hanya BOP pesantren, Kementerian Agama juga menelurkan kebijakan dana BOP lainnya seperti BOP TPQ dan madrasah. Ya saya kira nggak hanya DOP ya, jadi hampir seluruh proyek atau kemudian anggaran yang terkait dengan kepentingan publik, apalagi kemudian terkait dengan kepentingan pendidikan ya atau sosial, itu seringkali yang pertama itu sering temukan adalah fiktif. Jadi bentuk usaha atau kemudian legal standing atau kemudian legal entity yang memang dibuat-buat. Ya, dibuat-buat, kita sering menemukan ada KTP yang kemudian tidak ada pernah muncul orangnya tapi kemudian mendapat bantuan sosial. Kemudian juga dalam konteks ini tidak ada pernah pesantren ada tapi kemudian mendapatkan bantuan. Tim Delik mencoba mengakses data daftar penerima bantuan BOP pesantren 2020 yang diduga terjadi banyak penyelewengan dana. Sayangnya daftar tersebut tidak lagi ada di laman Kementerian Agama. Lantas, adakah yang disembunyikan dari temuan dugaan penyimpangan dana BOP pesantren?